Pada dasarnya, setiap manusia itu terlahir sebagai seorang avatar, yang artinya setiap manusia memiliki kemungkinan untuk memiliki atau menguasai keempat elemen secara bersamaan. Bagi kalian yang menyukai Avatar The Legend of Aang atau The Last Airbender, kalian mungkin udah nggak asing dengan keberadaan empat bangsa dan empat elemen yang menjadi kunci utama film tersebut. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau pada dasarnya keempat elemen tersebut adalah empat simbol dari sifat manusia yang sejatinya dapat kita temukan dalam kehidupan nyata. Seperti yang dijelaskan oleh Paman Iroh. Understanding others, the other elements, and the other nations will help you become whole. Pertama, kita bahas dulu elemen api yang dapat kita temukan dalam diri orang-orang yang memiliki rasa semangat serta rasa percaya diri yang cukup besar. Orang-orang dengan elemen api cenderung memiliki visi yang cukup jelas dalam hidupnya dan menggunakan beragam upaya untuk memaksimalkan berbagai macam kemungkinan yang mampu untuk dicapai olehnya. Oleh sebab itu, api secara garis besar adalah gambaran dari ambisi dan rasionalitas serta rasa bangga dalam diri seseorang. Berikutnya adalah tanah. Tanah melambangkan kegigihan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, di mana orang-orang yang memiliki karakter berdasarkan elemen tersebut cenderung keras dan memiliki komitmen yang cukup besar dalam hidupnya. Tanah juga melambangkan nilai-nilai kerja keras yang dimiliki oleh seseorang yang berusaha untuk bertahan di tengah beragam kondisi yang cukup keras dalam kehidupan. Jadi, secara kesimpulan, tanah mewakili orang-orang dengan keteguhan dan idealisme yang sangat kuat. Selanjutnya, udara. Udara adalah lambang ketidakterikatan yang dimiliki oleh seseorang, di mana orang yang memiliki elemen tersebut di dalam hidupnya cenderung tidak terjebak dalam pandangan hidup masyarakat umum yang dapat dikatakan monoton. Udara juga mewakilkan imajinasi yang sangat luas, tidak kaku, dan tidak menggebu-gebu. Jadi, secara keseluruhan, udara menggambarkan orang-orang yang mengedepankan kebebasan dan universalitas dalam hidupnya. Dan yang terakhir adalah air. Air mewakilkan perubahan dan adaptasi yang dimiliki oleh seseorang, di mana orang-orang yang memiliki elemen tersebut cenderung lebih fleksibel dalam hidupnya, mengikuti alur perkembangan zaman, dan dapat dengan mudah berubah sesuai dengan wadah yang menampung dirinya. Jadi, secara garis besar, air menggambarkan orang-orang yang sabar dan menerima kenyataan dengan lebih realistis. Nah, kira-kira dari keempat elemen yang melambangkan karakter manusia tersebut, kalian tipikal yang mana? Atau kalian masih bingung karena kadang-kadang karakter kalian berubah-ubah. Yang tadinya menikmati kebebasan, tiba-tiba memiliki hasrat yang cukup besar dalam kehidupan, atau yang tadinya hidup ngalir-ngalir aja, tiba-tiba menjadi sangat keras seperti batu dalam kondisi dan situasi tertentu. Dan jika iya, apakah itu tanda kalau manusia pada dasarnya memiliki dua elemen dalam hidupnya? Well, pada dasarnya, setiap manusia itu terlahir sebagai seorang avatar, yang artinya setiap manusia memiliki kemungkinan untuk memiliki atau menguasai keempat elemen secara bersamaan. Atau dengan kata lain, semua manusia memiliki potensi untuk memiliki dan menguasai karakter apapun. Mereka yang memiliki ambisi seperti api, dapat memiliki keinginan untuk bebas seperti angin, dapat mempertahankan harga dirinya seperti tanah, dan dapat menerima kenyataan seperti air. Masalahnya terjadi ketika kita hanya membatasi identitas yang kita miliki, atau membatasi semua kemungkinan akan adanya karakter dan sifat yang beragam di dalam diri kita, dengan pandangan yang telah kita tetapkan terhadap diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita terpaku pada jenis penalaran bahwa sifat dan karakter manusia itu adalah sesuatu yang baku dan kaku, yang tidak dapat diubah-ubah atau tidak dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Contohnya dapat kita lihat pada diri orang-orang yang mengatakan, "Ah, gua mah emang gini orangnya." Atau ada juga orang yang mengatakan, "Ya gimana, emang udah sifat gua yang begini." Dan beragam batasan lain yang sejatinya manusia buat sendiri untuk menggambarkan identitas yang dimilikinya. Alhasil, batasan yang kita buat mengatasnamakan identitas tersebut akhirnya justru menjadi jurang pemisah antara manusia, yang kemungkinan menyebabkan seseorang atau sebuah golongan merasa lebih superior dan lebih baik dari orang lain atau golongan lain. Di sisi yang berbeda, batasan dalam bentuk identitas tersebut juga menghalangi kita untuk mengendalikan elemen lain
atau memiliki karakter dan sifat yang beragam. Sedangkan masing-masing karakter yang manusia miliki tersebut pada dasarnya memiliki peranannya masing-masing dalam kehidupan yang dapat digunakan sesuai dengan kontekstualisasinya sendiri. Kita bisa ambil contoh ketika seseorang beranggapan dirinya keras dan berkomitmen, tapi dirinya dipertemukan dengan kondisi di mana dia harus menerima perubahan dan beradaptasi. Kemungkinan besar yang lahir adalah sebuah dilema atau konflik, khususnya ketika orang yang memiliki watak keras tersebut tidak menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat kemungkinan untuk menjadi lebih adaptif atau memiliki karakter yang berjalan sesuai dengan perubahan. Jadi, sangat amat penting bagi diri kita sebagai manusia untuk memahami di dalam diri kita terdapat beragam kemungkinan yang dapat lebih kita maksimalkan dan kendalikan, hingga pada akhirnya kita dapat memahami keutuhan identitas yang kita miliki. Artinya, kita harus paham bahwa kita manusia memiliki banyak karakter terpendam di dalam diri kita yang dapat kita gunakan dan sesuaikan terhadap situasi dan fenomena yang saat ini sedang kita hadapi. Ketika kita berhasil mengontrol kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka kehidupan yang kita jalani dapat jauh lebih mudah dan jauh dari konflik. Baik konflik terhadap orang lain yang memiliki elemen atau karakter yang berbeda dengan diri kita, atau konflik internal dengan diri kita sendiri ketika sifat yang kita miliki tidak sejalan dengan kenyataan yang kita hadapi. Sekian Konseltas Haning, sampai jumpa.